Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari kinerja kami. Berikut ini anggota kinerja kelompok kami, yaitu ada saya, Fanggi, sebagai peneliti dan editing, Amur pengumpulan materi, dan Pinggi perangkum. Kemauan harus dilandasi dengan tekad dan niat yang kuat. Maka dari itu, mari kita memulai dan mengawali masa muda yang cerah dengan mulai membangun sebuah wirausaha. Ada pepatah mengatakan lebih baik kehilangan masa muda daripada kita harus kehilangan masa depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan mempresentasikan mengenai tata cara pemasaran produk jam tangan portable. Perkenalkan, nama saya Maria Lupiana Kiki. SmartWatch merupakan jam tangan digital yang menawarkan banyak fitur lain selain digunakan sebagai petunjuk waktu pada umumnya. SmartWatch mempunyai kemampuan yang unik dan menarik, yaitu kemampuan layar sentuh yang dapat dihubungkan ke perangkat Android maupun iPhone melalui jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, SmartWatch ini dapat kita manfaatkan untuk membantu melancarkan aktivitas sehari-hari kita. Seperti yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai tracker untuk pecinta olahraga. Yang kedua, mempunyai fitur GPS yang canggih yang dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan kita ke suatu titik lokasi yang ingin kita tuju. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Yang keempat, mengatur asupan nutrisi harian. Yang kelima, mempunyai manfaat yang banyak bagi para petualang. Perkenalkan, nama saya Makarius Amur Putra. Saya akan membacakan keunggulan dan keunikan tersendiri dari jam tangan portable. Yang pertama adalah keunggulan dari jam tangan portable. Dapat kita gunakan untuk telepon dan berkomunikasi suara, dan juga berkirim pesan atau chat. Hal ini sangat memudahkan kita, baik orang tua, dewasa, maupun anak-anak, untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya sangat jauh, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jam tangan ini memiliki ketampilan yang cukup percaya diri, karena sangat nyaman dipakai dan memiliki bodi ramping dengan ketebalan 12,98 mm dan dipadukan dengan bahan yang lentur, nyaman, dan tembus udara. Untuk keunikan pada jam tangan portable ini, ada varian SmartWatch yang memungkinkannya terkoneksi dengan smartphone melalui sambungan Bluetooth. Dengan ponsel, kita dapat menata rencana dan melacak perjalanan kebugaran lewat beberapa segmen indikator aktivitas. Sebutlah estimasi jumlah langkah, jarak tempuh, kecepatan, notifikasi dengan mode getar, konektivitas dengan GPS pada ponsel kita, hingga estimasi pada pembakaran kalori. Untuk itu, dalam melakukan pemasaran untuk produk ini, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran kalau kita lihat dari sudut pandang penjual. Yang pertama adalah tempat yang strategis. Yang kedua, mutu dari produk jam tangan tersebut. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Dan yang keempat adalah promosi yang gencar. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen adalah sebagai berikut. Pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, biaya konsumen. Ketiga adalah kenyamanan, dan keempat adalah komunikasi. Agar sebuah produk yang akan kita jual bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka terlebih dahulu kita perlu melakukan suatu promosi akan barang tersebut. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Dengan adanya promosi,
Produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjual ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat. Ketika melakukan aktivitas promosi, jangan melupakan untuk selalu memberitahukan alamat website Anda ke calon konsumen Anda. Adapun bentuk-bentuk tindakan promosi yang dapat kita jalankan diantaranya sebagai berikut. 1. Memasang iklan baris di koran. 2. Memasang iklan di buku telepon. 3. Menyebarkan katalog promosi dan iklan di pusat pergolakan. 4. Mendekati calon konsumen lewat telepon secara aktif. 5. Mendatangi langsung konsumen yang potensial. 6. Berpromosi lewat surat. 7. Menjadi pembicara di seminar dan berbicara hal-hal yang disukai. 8. Menjadi pembicara tamu acara dialog di radio. 9. Membuat data konsumen lengkap dengan alamat dan kontaknya. Jaga terus agar tetap up to date. 10. Membangun citra perusahaan dengan kop surat yang menarik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.